Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 2871, Bersiap untuk membunuh. Gunung dan dataran penuh dengan orang-orang kuat yang telah terpancar aura. Meskipun tidak ada penampilan kelas dewa, tapi Dr. Dar ketakutan hanya dengan melihatnya. Sejak kecelakaan Junjun, dia telah memahami perubahan di dunia saat ini. Tapi kali ini semuanya ada di Daxia dan War Eagle Country. Hanya ada dua tempat untuk melarikan diri dari kesempatan besar hari ini. Oleh karena itu, saya belum pernah bertemu dengan orang yang kuat setelah terpancar aura. Ini adalah pertama kalinya. Dia benar-benar melihatnya. Dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Lagi pula, sebelum dia dan Ye Junlin bertarung, mereka bisa membawanya untuk sementara waktu. Ketika berhadapan dengan kekuatan kuno, dia menggunakan metode khusus untuk meningkatkan kekuatannya, memaksa kekuatan kuno menjadi tidak berdaya, dan kemudian dia membawa racun ke Junjun. Tapi sekarang dia tercengang ketika dia melihat pria kuat yang telah terpancar aura. Kekuatannya sendiri tidak layak disebut sama sekali. Terlalu kuat. Satu persatu aura meledak. Dia hampir tidak bisa dianggap rata-rata. Orang-orang ini sangat kuat. Jadi seperti apa para dewa? Seberapa kuat itu? Dokter Gelap segera mengerti mengapa semua orang mengatakan mereka akan meminta para dewa untuk mengambil tindakan. Dewa sialan ini. Dia juga benar-benar merasa bahwa dunia telah berubah dalam waktu yang begitu singkat. Mengerikan. Ini hanya negara Ling. Dikatakan bahwa para dewa memiliki sedikit kekuatan kecil. Peringkat di bagian bawah dunia. Jika ini adalah negara yang kuat seperti kerajaan beruang perang, seperti apa jadinya? Dikatakan bahwa ada banyak dewa. Tapi Dr. Dark tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia melihat orang-orang kuat di sekitarnya dan bertanya langsung, apa yang akan kamu lakukan? Naluri pertamanya mengatakan kepadanya bahwa kelompok orang ini tidak baik. Jika itu tidak ditujukan pada dirinya sendiri, maka itu ditujukan pada Ye Junlin. Perang tampaknya tak terhindarkan. Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Aku hanya bisa menaruh harapanku pada Ye Junlin. Ye Junlin tidak pernah menganggap serius dewa. Dia berharap situasi sebenarnya sama. Ye Junlin memiliki modal ini. Ye Junlin juga merasa aneh. Saya sendiri tidak melakukan apa-apa. Bawa saja Junjun untuk menemukan cara detoksifikasi. Bagaimana mereka tahu bahwa ketika mereka memasuki negara Ling, mereka dikelilingi oleh lapisan? Ye Junlin melihat sekeliling penonton. Putriku diracuni. Dan aku dalam suasana hati yang sangat buruk. Menyingkirlah dalam 3 detik, atau aku akan membunuhmu. Dalam. Dulu, Ye Junlin akan menyerah sedikit, tapi sekarang dia karena Junjun. Hingga iritabilitas yang ekstrim. Tunggu sebentar. Siapa yang berhenti dan membunuh siapa? Hahaha. Akibatnya, kata-kata Ye Junlin menarik tawa semua orang. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Ye Junlin bisa membunuh dalam situasi ini. Bahkan dikatakan bahwa salah satu dari mereka yang hadir dapat menggantung Ye Junlin. Saat ini dunia telah mengalami perubahan besar. Dan setiap orang memiliki tanda setelah mereka mendapatkan petualangan. Itulah aura di sekitar. Hanya pertanyaan dangkal. Aura orang biasa menjulang, atau relatif dangkal. Yang kuat adalah energi spiritual yang kuat. Semua orang bisa merasakan satu sama lain. Tapi Ye Junlin di depannya masih seorang dokter gelap, dan mereka tidak bisa merasakannya. Sebaliknya, masih ada energi spiritual yang menjulang di Junjun. Lagi pula, belum lama ini, Junjun menyerap energi spiritual dengan latihan. Karena itu, mereka dapat dengan mudah menentukan bahwa Ye Junlin dan yang lainnya tidak terpancar oleh aura. Itu saja.
berani bicara besar dan mulai membunuh. Apakah kamu sedang bercanda? Aku ingin melihat siapa yang ingin membunuh. Suara dingin datang. Beberapa sosok muncul. Mereka lebih kuat dari yang hadir. Tampaknya menjadi master teratas di negara Ling. Tentu saja para dewa masih belum datang. Diperkirakan menurut mereka, tidak perlu tingkat dewa. Tidak bisa keluar begitu saja. Kakak. Semua master menekan ke depan bersama-sama. Ye Junlin mengangkat jarinya dan mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Sebuah perang akan pecah. Bab 2872. Orang tua yang terlahir kembali di seluruh dunia. Bahkan darah Dr. Dark dimobilisasi. Dan dia siap bertarung. Dalam sekejap, dia dapat mengerahkan kekuatannya ke titik di mana dia bisa bertarung melawan hadiah yang kuat. Dr. Dark telah mempelajari begitu banyak ras dan makhluk tak dikenal, dan mudah baginya untuk langsung meningkatkan efektivitas tempurnya. Kecuali itu adalah kekuatan penghancur Ye Junlin. Tidak ada yang bisa membatasi peningkatan kekuatan Dokter Gelap. Ye Junlin sudah sangat marah. Siapapun yang menghalangi jalanku, mati. Pada saat kritis, beberapa pejabat tingkat tinggi dari Bobcat Country benar-benar berkata, kami sama sekali tidak tertarik untuk membunuh seekor semut. Kami di sini untuk menemui dokter kegelapan. Semua orang bahkan tidak melihat Ye Junlin. Belum lagi ancamannya. Ini membuat Ye Junlin sedikit bingung. Bukan untuk dirimu sendiri. Untuk dokter kegelapan. Apakah Doctor of Darkness masih berharga? Saya melihat beberapa eksekutif tingkat tinggi berjalan melewati Ye Junlin secara langsung. Begitu juga semua orang. Semua orang mengabaikan Ye Junlin. Mata semua orang tertuju pada dokter gelap itu. Saya melihat semua orang memberi hormat kepada dokter gelap. Negara Ling menyambut kedatangan malaikat hitam. Negara Ling akan menerima malaikat hitam dengan etiket tertinggi. Seorang eksekutif tingkat tinggi di sebelahnya juga menambahkan, di negara Ling, Anda dapat menyebutkan permintaan apapun. Permintaan apapun. Bukan hanya Ye Junlin yang tercengang. Bahkan Dr. Dark tercengang. Malaikat hitam. Apa yang telah terjadi? Ternyata setelah pemulihan energi spiritual, semua negara memiliki peluang besar untuk menghasilkan banyak dewa. Oleh karena itu, kekuatan kuat seperti kerajaan beruang perang mengusulkan untuk mengabadikan pencipta pemulihan aura dokter kegelapan dan otak dewa, dan membangun berbagai patung untuk mereka. Keduanya lebih dikenal sebagai malaikat cahaya dan malaikat hitam. Malaikat ini masih berbeda dengan malaikat dalam definisi barat sebelumnya. Artinya utusan yang diutus oleh Tuhan akan merobek kegelapan dan membawa terang ke dunia. Ini persis sama dengan proses pemulihan aura. Kekuatan semua pihak berjanji, biarkan mereka menjadi tamu dari kekuatan besar. Terima kasih atas kontribusi luar biasa mereka untuk pemulihan Reiki. Itu tidak. Jika mereka tidak menembus pembuluh darah super spiritual, di mana akan ada yang namanya pemulihan aura. Mereka adalah akar dari kelahiran kembali dunia ini. Padahal, keputusan ini baru saja keluar. Kecuali faksi aliansi Daxia dan aliansi penjaga galaksi, semua kekuatan nasional lainnya yang telah memperoleh petualangan dalam pemulihan energi spiritual telah setuju dengan suara bulat. The Doctor of Darkness dan Brain of God adalah orang tua regeneratif dunia. Untuk menyediakan mereka, siapapun yang ingin berurusan dengan mereka adalah musuh seluruh dunia. Negara Ling baru saja mendapat kabar bahwa dokter gelap akan datang, dan dia langsung menyambutnya. Atau kekuatan seluruh negeri, etiket tertinggi. Malaikat hitam, maafkan aku. Para dewa dari negara Ling tidak bisa datang untuk menyambutmu secara langsung. Bagaimanapun, para dewa sekarang adalah rahasia terbesar dari kekuatan setiap negara. Tetapi secara pribadi, para dewa negara Ling saya akan melihat Anda satu persatu. Mereka juga berterima kasih secara langsung.
Setelah beberapa penjelasan, Ye Junlin dan Dr. Dark sudah mengerti apa yang sedang terjadi. The Dark Doctor beruntung telah lolos dari pertempuran besar. Lagi pula, Anda tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Saya tidak berharap untuk dihormati sebagai malaikat hitam. Ini juga merupakan hal yang baik. Dia melirik Ye Junlin. Dengan identitas ini, tampaknya hal berikutnya jauh lebih nyaman. Setidaknya temukan cara untuk mengobati Junjun. Dr. Dark memandang orang-orang di Ling dan bertanya, saya bisa melihat para dewa nanti. Tentu saja. Mereka ingin berterima kasih. Yang lain menjawab. Dokter Gelap Yixi, kalau begitu, bisakah saya meminta mereka melakukan sesuatu? Semua orang tercengang. Malaikat hitam, bisnis Anda adalah urusan semua orang. Mengapa Anda ingin membicarakannya? Yah, bawa aku untuk melihat dewa-dewamu. Dokter Gelap bukan omong kosong. Dia hanya ingin mengobati Junjun. Bab 2873, keputusasaan berlanjut. Apalagi yang ingin Ye Junlin katakan. Tapi akhirnya ditahan. Ikuti saja. Bagaimana jika ada jalan? Metode di sini tidak mengacu pada cara para dewa menggunakan Reiki, tetapi menggunakan metode lain. Jika para dewa menggunakan energi spiritual, itu pasti tidak akan efektif. Dr. Dark tidak menaruh semua harapannya pada para dewa, dan mulai bertanya kepada pejabat tinggi negara Ling tentang orang-orang aneh. Mereka menyetujui tuntutan Dokter Gelap, dan segera mengumpulkan orang-orang aneh di seluruh negeri. Tak lama setelah, Ye Junlin dan rombongannya disambut di lokasi rahasia Bobcat Country. Ini untuk mengisolasi diri Anda dari dunia luar. Sekarang negara-negara tidak berani mengumumkan jumlah dan calon dewa tertentu. Berpikir untuk bersembunyi. Tentu saja, kecuali kerajaan beruang perang dan kekuatan lain dengan jumlah dewa yang sangat banyak. Ada begitu banyak orang, tidak perlu menyembunyikannya sama sekali. Hanya jumlah dewa yang tidak terlalu besar, atau kekuatan nasional di tengah akan disembunyikan. Ini bermanfaat untuk situasi di masa depan. Kalau tidak, jika jumlah dewa Anda tidak besar, itu akan menjadi daging di bibir orang lain. Jadi sembunyikan sebanyak yang Anda bisa. Setelah datang ke markas rahasia, Ye Junlin juga diblokir. Rupanya negara Ling hanya akan mengumumkan jumlah dewa kepada Dokter Kegelapan. Secara alami, Ye Junlin tidak akan tahu. Ye Junlin tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu. Segera setelah itu, seorang dewa muncul. Selalu salut dan terima kasih kepada Dokter Kegelapan. 7 dewa muncul di sisi terang. Tetapi Dokter Dark sendiri mengerti bahwa negara Ling masih bersembunyi. Meskipun seluruh dunia menganggapnya sebagai malaikat hitam, perlakukan dia dengan etiket tertinggi. Tapi itu masih tersembunyi. Namun diperkirakan ada beberapa dewa yang tertinggal dan tidak muncul. Mungkin datanya masih bisa ditebak. Dokter Dark tidak banyak omong kosong. Cepat biarkan 7 dewa ini memeriksa situasi keracunan Junjun. Ye Junlin masih diblokir di luar, hanya Junjun yang dimasukkan. Tapi Ye Junlin tidak peduli. Dinding terenkripsi di depannya tidak bisa menghentikannya. Baginya, itu tidak berbeda dengan menjadi transparan. Dia masih bisa melihat dengan jelas. Bagaimana dia bisa memberikan Junjun kepada orang lain dengan mudah? Hanya Junjun yang dalam bahaya. Dia akan segera masuk dan menghentikannya. 7 dewa menggunakan metode yang sama seperti yang dikatakan Ye Junlin. Menggunakan energi spiritual yang kuat untuk memeriksanya. Artinya, kekuatan ilahi yang orang katakan adalah ilahi. Kekuatan yang bisa menyelesaikan segalanya. Tapi setelah memeriksa situasi Junjun secara detail, ekspresi semua orang berubah drastis. Racun ini sangat sombong. Aura mereka tidak bisa dihilangkan sama sekali. Bahkan serius. Mereka sendiri akan terinfeksi racun ini. Hanya sedikit kontaminasi, dan mereka semua akan hancur.
Tidak ada cara untuk menghentikannya. Apa? Racun ini bahkan tidak menggunakan kekuatan dewa. Dokter Gelap terkejut. Tetapi orang-orang di negeri Bobcat semakin terkejut. Dalam pandangan mereka, para dewa adalah dewa yang maha kuasa. Dapat membuat dan menghancurkan. Belum lagi detoksifikasi. Bukankah itu mudah? Segera, salah satu dewa terkuat berkata, racun ini terlalu kuat untuk kita. Saya bisa mengatakan ini, tetapi jika para dewa menggunakan kekuatan suci, mereka tidak dapat dipecahkan. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana para dewa berubah, esensinya adalah sama. Auranya disinai. Aura itu tidak berguna. Dr. Dark mengerti maksudnya, dan segera bertanya, apakah dewa racun ini tidak bisa berbuat apa-apa? Bisa dibilang begitu. Mustahil. Kamu hanya bisa mencoba peruntunganmu lagi. Setelah mendengar ini, Dr. Dark sudah mati. Ye Junlin tampak tenang. Dia baru saja mendapatkan jackpot. Aku tahu itu tidak mungkin. Dan tidak semua dewa. Selama sarana, Tuhan, digunakan. Itu sama sekali tidak mungkin. Setelah itu, orang-orang aneh dari negara Ling datang satu demi satu. Mulailah melihat mereka satu persatu. Tapi hasilnya sama, tidak mungkin. Ye Junlin hanya bisa menahan Junjun. Jika Anda ingin sembuh, Anda harus pergi ke negara besar dan kekuatan besar. Bab 2874, Pendukung Kekuatan Kuno. Pada awalnya, orang-orang di Ling Country mengira itu adalah racun, bukan? Betapa mengagumkan. Para dewa dapat mengambilnya sesuka hati. Tapi sekarang semua orang akhirnya tahu betapa mengerikannya racun ini. Bahkan para dewa tidak berdaya. Putri Ye Junlin hanya bisa menunggu untuk mati. Jangan khawatir, Tuan Ye. Negara Ling tidak akan berfungsi. Akan ada tempat lain. Kami mencari di seluruh dunia, tetapi saya tidak percaya. Dan ada alasan yang harus kamu pahami. Menurut kesimpulan yang saya dapatkan dari penelitian saya, semua yang ada di alam ada aturannya. Zat itu saling memperkuat dan menahan satu sama lain. Misalnya, jika ada racun, maka harus ada penawar untuk menahannya. Bukankah itu 87 racun? Kita dapat menemukan 87 penawar untuk menahan diri. Sudah. Saya sudah menganalisis 87 racun ini. Dan menemukan penawarnya sudah dekat. Selama periode ini, kamu hanya perlu menstabilkan situasi Junjun. Dr. Dark berkata dengan penuh semangat. Meskipun dia tahu bahwa Dr. Dark sedang menghiburnya, ini terdengar membesarkan hati. Dan teorinya benar. Jika ada racun, ada penawarnya. Meskipun kekuatan kuno itu hanya dapat meneliti racun, ia tidak dapat mengembangkan racun. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Dokter Gelap, Ye Junlin percaya bahwa pasti ada kekuatan super yang bisa mendetoksifikasi. Bahkan jika itu tidak bisa diselesaikan sekali. Detoksifikasi lokal juga dimungkinkan. Racun solusi racun. Tidak ada yang tidak bisa diraih. Untuk putrinya, Ye Junlin bisa melakukan apa saja. Terlebih lagi, dia sangat kuat sekarang. Pasti ada jalan. Junjun juga mengangguk pada Ye Junlin. Ayah, aku yakin kamu akan bisa melakukannya. Setelah itu, Ye Junlin dan Dr. Dark pergi dari Ling Country. Lanjutkan untuk coba keberuntungan Anda. Temukan beberapa Holy Elixir atau orang aneh dan banyak lagi. Baru saja meninggalkan negara Ling. Ye Junlin menerima berita dari otak dewa. Dia menemukan keberadaan kekuatan kuno yang meracuni Junjun. Apa? Mereka berlindung di kerajaan beruang perang. Dan diperlakukan sebagai tamu. Dr. Dark terkejut ketika dia melihat berita itu. Itu benar. Kekuatan kuno ini telah mempelajari biksu kuno. Dan bahkan racun ini dapat diteliti. Pasti ada banyak rahasia dan keterampilan.
Bahkan jika lingkungan tiba-tiba berubah seperti ini, tidak ada yang akan menolak. Bahkan negara beruang perang. Dr. Dark merasa lega. Ye Junlin tampak acuh tak acuh. Dr. Dark melanjutkan. Kekuatan kuno ini secara langsung diberikan oleh negara beruang perang sebagai tahta suci. Memiliki kualifikasi untuk melindungi para dewa. Artinya, siapapun yang berani memindahkan mereka adalah musuh negara beruang perang. Dr. Dark menatap wajahnya. Perubahan besar. Nadanya juga menjadi serius. Dalam hal ini, selama mereka tidak meninggalkan negara beruang perang dan selalu berada di bawah perlindungan negara beruang perang, bukankah kita tidak dapat membalas dendam? Jangan khawatir, tidak peduli siapa itu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melindungi mereka. Ye Junlin berkata dengan ringan. Dia mungkin tidak berani mengatakan ini sebelumnya. Dan takut pada beberapa orang. Tapi sekarang dia tidak perlu takut sama sekali. Dia takut pada siapapun. Ye Junlin akan membunuh siapa saja yang berani melindungi mereka. Siapa yang bisa melindunginya? Dr. Dark melanjutkan. Namun, negara beruang perang berbeda. Itu adalah kekuatan nomor satu hari ini. Mereka bersama-sama menghadapi pemulihan spiritual ini. Oleh karena itu, mereka memiliki jumlah dewa terbesar dan master keseluruhan terkuat. Misalnya, hanya ada selusin dewa di kerajaan Ling sekarang, dan itu sudah sangat menakutkan. Anda harus tahu bahwa ada ribuan dewa di kerajaan beruang perang. Siapa yang bisa menjadi lawan? Bukannya dokter gelap itu tidak mempercayai Ye Junlin. Kerajaan beruang perang benar-benar terlalu kuat. Dia juga mencibir para dewa sebelumnya. Tetapi setelah melihat kekuatan para dewa dengan matanya sendiri di negara Ling, baru saat itulah dia tahu bahwa ribuan dewa di negara beruang perang berarti dewa. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditantang oleh satu orang. Tunggu. Suatu hari, aku akan membunuh semua orang. Bab 2875. Selama aku di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Suara dingin Ye Junlin terdengar. Dia sama sekali tidak memandang negara beruang perang. Siapapun yang berani menutupi kekuatan kuno di dunia ini, Ye Junlin akan membunuh siapapun. Apakah ada banyak dewa di kerajaan beruang perang? Jadi bunuh sebanyak yang kamu mau. Jika kekuatan itu berani berpura-pura memaksanya, maka Ye Junlin membunuh semua dewa kekuatan itu. Dr. Dark bertanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo pergi langsung ke Zanxiong Country. Dia tidak terlalu khawatir tentang ini. Diri dan otak Tuhan sekarang dihormati sebagai tamu. Secara khusus, ini adalah yang pertama diusulkan oleh kerajaan beruang perang. Jika mereka meminta Zanxiong untuk berdiskusi, mungkin Zanxiong akan melepaskan beberapa orang ke Ye Junlin. Bahkan jika Ye Junlin mendapat masalah, mereka bisa mengatasinya. Inilah keuntungan menjadi bidadari hitam. Karena itu, Dr. Dark bertanya kepada Ye Junlin, bahkan jika dia pergi ke negara beruang perang, Anda juga bisa mengikuti. Ye Junlin memandang Dr. Dark dengan serius dan bertanya, menurutmu seberapa yakin mereka? Dr. Dark berpikir sejenak, dan menjawab dengan serius. Tidak yakin, tidak sama sekali. Mereka tidak punya solusi untuk racun ini. Ye Junlin menghela nafas. Maka tidak terlalu berarti untuk menemukannya, dan bahkan bisa dikatakan sia-sia. Ya, menemukan mereka sebenarnya adalah menanyakan situasi spesifik dari 87 racun. Dokter gelap melihat otak Tuhan, dan percakapan berubah. Dia berkata, baiklah, Anda pergi ke negara beruang perang. Dengan identitas Anda sendiri, pastikan untuk membawa kembali detail dari 87 racun ini. Jika Anda memiliki informasi lain yang relevan, ambil kembali juga. Jangan khawatir. Anda sekarang merasa terhormat. Malaikat. Seharusnya tidak ada masalah untuk berdiskusi dengan Zanxiong Nation.
Otak dewa melirik Ye Junlin dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye. Saya pasti akan membawa kabar baik. Selain itu, saya telah mencari ahli detoksifikasi dan obat mujarab di seluruh dunia. Begitu ada berita, saya akan segera memberi tahu Anda." "Oke, untungnya, aku, Ye Junlin, berhutang budi padamu." Ye Junlin mengangguk. Brain of God kemudian pergi dengan cepat dan pergi ke War Bear Country. Sisi lain, negara beruang perang, kota Siberia. Dulunya adalah area tersulit di War Bear Country. Ditutupi oleh es dan salju sepanjang tahun, lingkungan sangat keras, dan sumber daya langka, sehingga sulit untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, negara beruang perang memiliki hukuman yang mengerikan. Selama Anda membuat kesalahan besar, Anda akan diasingkan ke lapangan es Siberia, dan Anda tidak akan diizinkan untuk mengambil langkah seumur hidup. Untuk waktu yang lama, ladang es Siberia telah menjadi mimpi buruk bagi semua orang di negara beruang perang. Tidak ada yang mau datang ke sini. Namun siapa sangka lingkungan tempat ini telah berubah drastis dalam waktu singkat. Itu telah berubah dari lingkungan yang paling keras menjadi oasis. Kaya akan sumber daya, tanaman eksotis ada di mana-mana. Itu juga menjadi tempat dengan aura paling banyak di negara beruang perang. Sekarang tempat suci pertama di kerajaan beruang perang. Tidak ada yang datang ke sini sebelumnya. Tapi sekarang, satu persatu bergegas datang ke sini. Siberia menjadi tempat terpadat di kerajaan beruang perang. Banyak orang datang ke sini untuk menyerap energi spiritual untuk langkah kultivasi selanjutnya. Dan setelah kekuatan kuno yang mempelajari para biarawan kuno berlindung di negara elang perang, diatur di lapangan es Siberia. Sekarang, beberapa anggota kekuatan kuno ini berkumpul dengan Dewa Perang Titan dan lainnya. Titan God of War sudah menjadi level dewa. Dan dibandingkan dengan dewa biasa, Dewa Perang Titan jauh lebih kuat. Bagaimanapun, dia sangat kuat, dan dia tahu semua jenis seni bela diri dan keterampilan bertarung. Setelah terpancar oleh aura, penggunaan aura secara alami jauh lebih kuat daripada dewa lain. Meskipun kita di sini, kita masih takut. Kita telah menyinggung Ye Junlin, dan dia pasti akan mencoba membunuh kita. Beberapa orang dari pasukan kuno sangat khawatir. Dalam penyamaran, dia memberi tekanan pada bangsa Zanxiong. Membunuhmu. Konyol. Di War Bear Country, di Siberian Icefield. Selama aku di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Bab 2876, Pasukan Kuno, Hydra. Dewa Perang Titan melanjutkan. Tanah di bawah kakimu adalah yang terkuat yang tak terbantahkan hari ini. Jumlah dewa yang kita miliki sangat mencengangkan. Ribuan. Itu hanya rumor acak dari dunia luar. Itu hanya puncak gunung es. Menghirup udara sejuk. Ini hanya mengerikan. Ribuan dewa sudah sangat menakutkan. Nomor satu di dunia saat ini. Hanya ada selusin dewa di negara Ling. Semuanya sangat arogan. Ribuan dewa tidak berjalan menyamping. Sekarang saya mendengar bahwa jumlah ribuan dewa hanyalah puncak gunung es. Bagaimana tidak mengejutkan orang? Jumlah dewa yang sebenarnya. Beberapa ribu. Ribuan. Semua orang bahkan tidak bisa memikirkannya. Ini juga ketabahan negara ini. Ketika semua orang menghindari bencana, mereka pergi berperang dengan tangan kosong dan tangan kosong untuk menghadapi malapetaka. Orang-orang di negara ini juga telah menerima baptisan radiasi energi spiritual secara maksimal. Hanya dengan begitu jumlah master dan dewa terbesar di dunia akan muncul. Yang paling banyak dan paling kuat ada di negara beruang perang. Titan God of War sangat puas dengan reaksi semua orang. Ini efek ini. Aku meletakkan kata-kataku di sini. Selama kamu Hydra ada di tanah ini, aku bisa melindungimu. Siapapun yang berani memindahkanmu adalah melawan negara beruang perang.
Ada banyak dewa di belakangmu yang mendukungmu. Di sini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhmu sendirian. Tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun darimu. Aku mengatakannya. Belum lagi ada 20 dewa yang melindungimu sekaligus. Siapa yang berani bergerak? Titan God of War berteriak keras. Bukan karena dia sombong. Anda benar-benar memiliki kualifikasi ini. Dan dia hampir tahu berapa banyak dewa yang ada di kerajaan beruang perang. Siapa yang bisa memindahkan mereka? Bukankah satu persatu mencari kematian? Ribuan dewa. Siapa yang berani melakukannya di sini? Terlebih lagi, mereka juga mengirim 20 dewa penuh untuk melindungi mereka di sekitar mereka. Siapa yang bisa menanggung ini? Orang-orang Hydra mengangguk. Kalau begitu kami bisa yakin dan bekerja untukmu dengan tenang. Kekuatan kuno ini awalnya disebut Hydra. Ada untuk waktu yang sangat lama. Mengumpulkan sekelompok Dark Ones yang jahat. Mereka akan menghentikan monster Hydra berkepala 9 dalam mitologi Yunani. Ciri khas monster ini adalah satu kepala terpenggal, dan 2 kepala tumbuh di tempat yang sama, yang berarti tidak akan pernah mati. Dari zaman kuno hingga sekarang, mereka mempelajari biksu kuno, mempelajari racun dan sebagainya. Oleh karena itu mereka sangat berharga. Jika tidak, kerajaan beruang perang tidak akan mementingkan mereka, dan tidak akan mengirim 20 dewa sekaligus untuk melindungi mereka. Lagi pula, apa yang Ye Junlin gunakan untuk membunuhmu sekarang? Daxia sudah seperti itu. Banyak dewa telah mendiskusikan membagi Daxia dan pergi ke Daxia untuk menduduki sumber daya dan budak mereka sendiri. Dewa Perang Titan mencibir. Semua orang di Hydra juga tertawa. Ya, Ye Junlin tidak mungkin membunuh kita. Dia hanya bisa menemani putrinya sampai mati. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada putrinya. Dia diracuni dengan racun terkuat. Sungguh keajaiban hidup selama itu. Hahaha. Aku berharap putrinya menjadi racun terkuat karena racun itu. Jadi aku bisa menyaksikannya dengan mataku sendiri. Untuk saat ini, itu mungkin. Hahaha. Semua orang mengirim orang cabul ke senyum ekstrim. Hampir semua orang berpikir bahwa tidak mungkin bagi Ye Junlin untuk membunuh mereka. Tidak ada kekuatan seperti itu. Mereka memiliki pendukung paling menakutkan di tanah paling kuat di dunia. Siapa yang berani membunuh mereka? Oleh karena itu, Hydra sangat merajalela dan mengambil inisiatif untuk merilis berita seluruh organisasi Hydra berada di negara beruang perang, dan yang lainnya dipersilakan untuk mendapat masalah. Mereka tidak bersembunyi dan menyelipkan lagi. Paparan langsung identitas dan keberadaan. Tunggu musuh datang ke pintu. Bagaimanapun, Hydra telah ada selama bertahun-tahun. Dia telah mengumpulkan banyak musuh di seluruh dunia. Bab 2877, Mencoba Keberuntungan. Ye Junlin hanyalah salah satunya. Jumlah musuh yang mereka miliki tidak kurang dari Ye Junlin. Mereka biasa bersembunyi dan bersembunyi. Sekarang, lokasi dan keberadaannya langsung terekspos dengan angkuh. Hanya menunggu musuh untuk membalas dendam. Ketika banyak lawan mereka mendengar ini, mereka langsung ingin bertindak, dan gigi mereka gatal karena kebencian. Tetapi ketika dia tahu itu adalah negara Zanxiong, dia langsung mati, dan tidak ada gerakan. Itu negara beruang perang. Siapa yang berani membalas dendam? Terutama Hydra adalah tamu dari Warbear Country. Titan God of War langsung mengeluarkan kata-kata untuk menyebut orang yang akan dilindungi. Ini membuat semua orang semakin takut. Hanya bisa menonton. Tentu saja kebanyakan orang melakukannya. Ada juga sejumlah kecil orang yang membenci Hydra sampai ke intinya. Mereka telah mencari keberadaan mereka sepanjang waktu. Sekarang saya mendengar posisi mereka. Bahkan jika itu berbahaya, saya akan mengambil risiko. Bagaimanapun, kebencian lebih besar dari hidup dan mati. Bahkan jika kamu mati,
Semua orang harus membalas dendam. Hanya saja saya tidak memiliki informasi tentang mereka sebelumnya. Sisi lain, Ye Junlin dan Dr. Dark telah meninggalkan negara Ling ke dalam hutan yang dalam. Dr. Dark juga baru saja menerima kabar bahwa Hydra berinisiatif mengungkapkan statusnya dan merilis kabar tersebut. Setelah banyak pertimbangan, Dr. Dark masih memberitahu Ye Junlin tentang ini. Hahaha. Ye Junlin tiba-tiba tertawa. Ini adalah demonstrasi melawanku. Bagus. Sangat bagus. Ini telah memperkuat hatiku untuk membunuhmu. Ketika situasi Junjun membaik, aku secara pribadi akan pergi ke negara Zanxiong untuk membunuhmu. Nada bicara Ye Junlin dingin, seolah-olah pedang tajam diayunkan. Ayo pergi. Aku tahu ada tempat. Mungkin aku bisa mencobanya. Ye Junlin tidak lagi memikirkan masalah ini. Bagaimanapun, kehidupan semua orang di Hydra adalah milik mereka. Biarkan mereka hidup sedikit lebih lama. Keduanya berjalan sebentar. Pada saat ini, Dr. Dark tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, saya memiliki kesempatan untuk mencobanya." Ye Junlin menjadi penasaran, menatapnya dan bertanya, "Apa jalannya?" "Saya baru saja mendengarnya juga." Itu benar. Dalam perubahan besar di lingkungan ini, semuanya dibaptis oleh radiasi energi spiritual. Dengan cara ini, banyak tempat telah menumbuhkan banyak harta karena pembiakan energi spiritual. Semakin kuat energi spiritual dan lingkungan yang lebih keras, akan semakin kuat. Harta karun surga dan bumi. Dr. Dark menjelaskan. Ye Junlin mengangguk. Itu benar. Meskipun dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Tetapi mengetahui bahwa pembuluh darah super spiritual meletus di bawah gletser Antartika memiliki banyak harta karun. Dr. Dark melanjutkan. Di depan adalah tempat dengan lingkungan yang sangat keras, dengan energi spiritual yang kuat, lebih dari 3 kali tingkat rata-rata negara Ling. Tetapi juga penuh dengan risiko. Itu terdaftar sebagai area terlarang oleh Ling. Negara dan 3 negara sekitarnya. Untuk keberadaan binatang buas, itu mungkin harus dilakukan oleh para dewa. Ye Junlin bertanya, maksudmu mungkin ada harta di dalamnya? Pokoknya, coba saja. Bagaimana jika? Kata dokter gelap itu. Oke, kalau begitu mari kita coba. Kata Ye Junlin. Dr. Dark mengungkapkan sedikit keraguan. Jangan khawatir. Kekuatanku tidak buruk. Pada saat kritis, aku akan meminta bantuan para dewa dari negara Ling. Dengan cara ini, keduanya memasuki hutan yang dalam. Diam. Anehnya sepi. Masuk akal bahwa lingkungan ini harus memberi makan banyak burung dan hewan. Itu harus sangat hidup di hutan yang dalam. Tapi kenyataannya sepi. Itu sangat sunyi seolah-olah tidak ada apa-apa di dalamnya. Ini agak aneh. Dr. Dark juga mencoba merasakan semuanya. Ye Junlin tersenyum. Tidak ada yang aneh. Semuanya ada di depan. Dr. Dark bingung untuk beberapa saat. Hah? Semuanya ada di depan. Yah, kita akan tahu ketika kita tiba. Ye Junlin dan yang lainnya melanjutkan. Bab 2878. Siapa yang tidak ingin menjadi dewa? Benar saja. Setelah masuk lebih dalam, Dr. Dark mendengar gerakan itu. Itu adalah suara pertempuran sengit. Suasana pertempuran di depan melonjak ke langit, dan fluktuasi aura yang menakutkan berdampak. Pertarungan yang begitu mengejutkan. Diperkirakan makhluk lain di hutan lebat telah menghindar jauh. Di mana Anda berani keluar? Dari jauh, Ye Junlin dan Dr. Dark telah melihat bahwa ada sekitar 100 pemuda kuat yang mengepung 3 serigala liar yang bermutasi. Ketiga serigala liar ini bermutasi menjadi binatang buas yang kuat setelah terpancar aura. Sangat kuat. Tetapi pada saat ini, 3 serigala liar sedang dikepung oleh ratusan master muda. Mereka terluka dan berdarah, dan mereka sekarat.
Dan pria muda yang kuat ini memberikan senyum arogan. Bersemangat untuk kekuatan mereka. Langsung sukses. Bunuh 3 serigala ganas ini. Wajah Ye Junlin sedikit berubah setelah melihatnya. Tampaknya bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Melihat keraguan Ye Junlin, Dr. Dark tidak bisa tidak menjelaskan. Binatang jenis ini dipelihara oleh langit dan bumi, tidak seperti manusia. Kali ini radiasi aura, mereka lebih mudah diterima, dan lebih mudah menjadi makhluk yang kuat. Jadi mereka ada di mana-mana. Semuanya adalah harta karun. Darah, kulit binatang, dan tanduk binatang semuanya adalah harta surga dan bumi. Kulit binatang dan tanduk binatang telah dibaptis oleh radiasi aura dan menjadi sangat keras. Saya mendengar bahwa banyak kekuatan telah memasuki daerah terlarang satu persatu untuk memburu binatang buas seperti itu. Dapatkan apa yang mereka miliki. Seperti darah mereka mengandung energi spiritual terkonsentrasi, lebih mudah bagi orang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kulit binatang mereka dapat dibuat lebih baik digunakan sebagai baju besi daripada baju besi mekanik kerajaan Lang Perang. Adapun tanduk, ini bisa dibuat menjadi senjata, dan semuanya tak terkalahkan. Jadi binatang buas ini sekarang sedang diburu oleh banyak kekuatan. Tentu saja, itu terbatas pada binatang yang lebih lemah. Sekarang banyak binatang telah bermutasi menjadi makhluk yang sebanding dengan dewa, atau bahkan lebih kuat. Manusia telah dengan jelas menghitung dewa yang kuat, tetapi ini adalah binatang buas masih tidak tahu. Betul sekali. Ketika lingkungan dunia berubah secara dramatis, semua orang memperoleh kekuatan super. Tapi keinginan semua orang tidak ada habisnya. Di mana saya bisa puas hanya dengan hal-hal ini di depan saya? Takut menjadi orang yang kuat. Semua orang ingin menjadi dewa. Satu-satunya cara untuk menjadi adalah dengan terus memperkuat diri sendiri dan menyerap lebih banyak energi spiritual. Tapi ada banyak jalan pintas. Misalnya, berburu binatang buas dan mencari harta surgawi dan duniawi. Karena itu, banyak pasukan telah mengirim pria muda yang kuat untuk memburu binatang buas dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Orang-orang muda di depan mereka adalah kekuatan potensial dari kerajaan Julu yang bertetangga. Segera, kelompok itu menemukan ketiga Ye Junlin. Mereka segera waspada. Setidaknya 30 orang mengunci Ye Junlin dan mereka bertiga dengan erat. Mereka secara tidak sadar menganggap ketiga Ye Junlin sebagai musuh yang datang untuk merebut binatang itu dari mereka. Ketiga serigala mutan ini ditembak jatuh oleh mereka, dan mereka akan mati. Pada saat ini, seseorang datang. Bukankah mereka ingin mengambil yang sudah jadi? Mereka pasti tidak akan setuju. Kami menembak jatuh 3 serigala liar ini. Cepat dan keluar. Berani berpikir sebaliknya dan membunuhmu. Masa mengancam. Jika bukan karena takut serigala liar melarikan diri, mereka bertiga pasti sudah mulai. Ye Junlin mengabaikan mereka. Hanya berjalan menjauh dari mereka. Mereka tidak tertarik dengan 3 serigala liar ini. Ini jauh dari binatang buas yang berubah menjadi naga banjir yang dibunuh Ye Junlin ketika dia pertama kali keluar. Ketiga Ye Junlin berjalan melewatinya. Kelompok pria muda yang kuat ini mencibir. Sepertinya mereka belum menerima baptisan energi spiritual, tetapi saya tertarik pada mereka. Bagaimanapun, setiap orang dapat memiliki energi spiritual yang tersisa, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya. Ye Junlin dan Dr. Dark tidak. Itu berarti mereka tidak dibaptis dengan Reiki. Saya tidak tahu seberapa jauh saya telah pergi. Ketiga Ye Junlin datang ke tebing. Lihat di mana? Seru Dr. Dark. Bab 2879. Ambil Ye Junlin untuk mengambil risiko. Ternyata ada tanaman kuning keemasan yang tumbuh di tebing setinggi 1 kilometer di depannya, memancarkan fluktuasi aura yang kuat, disertai dengan semburan aroma obat.
Ini jauh lebih kuat daripada bahan obat sebelum perubahan lingkungan. Ini adalah harta surga dan bumi yang lahir setelah aura dihidupkan kembali, tetapi terlalu kuat. Bahkan para dewa yang telah mengalami pembaptisan radiasi aura dalam jumlah maksimum diperkirakan masih dapat menggunakannya. Belum lagi beberapa master biasa. Jika Anda melihat ini, Anda harus menjadi gila dan mengambilnya. Di belakang, sekelompok pemuda kuat dari bangsa Julu akhirnya membunuh 3 serigala liar. 3 serigala liar dengan cepat dibagi. Wajah semua orang penuh kegembiraan ketika mereka mendapat manfaat. Tiba-tiba salah satu dari mereka, Kyosa, adalah putra dewa kerajaan Julu. Sekarang memiliki status yang tinggi di negara Julu. Dikenal sebagai anak Allah. Selain itu, kekuatannya sendiri juga top-notch, dan dia disukai oleh seluruh bangsa Julu. Dia baru saja membunuh 3 serigala mutan, dan dialah yang paling pantas mendapatkan pujian. Ziosa melihat ke tempat di mana Ye Junlin dan ketiganya pergi jauh. Ada sedikit ketakutan di wajahnya, dan sedikit rasa ingin tahu. Kenapa kita tidak ikut saja? Ziosa menyarankan. Putra dewa benar-benar tidak mungkin. Ada seekor ling di depan, dan Julu dan 4 kerajaan terdaftar sebagai tempat terlarang pada saat yang sama. Bahayanya tidak diketahui di dalam. Non-dewa tidak bisa masuk. Seseorang berkata segera. Sekarang kekuatan utama di berbagai negara telah mendaftarkan banyak tempat sebagai daerah terlarang. Selama tempat itu tidak dieksplorasi oleh para dewa, itu adalah area terlarang di area terlarang. Sangat tidak mungkin bagi orang lain untuk masuk. Tempat Ziosa dan yang lainnya sekarang adalah tempat yang telah dijelajahi para dewa. Meskipun masih banyak bahaya, Ziosa dan yang lainnya hampir tidak bisa mengatasinya, dan mereka tidak akan mati begitu mereka masuk. Tapi tempat di mana Ye Junlin dan mereka bertiga menghilang begitu saja adalah area terlarang di area terlarang. Ini adalah tempat yang belum dijelajahi para dewa, dan ada bahaya yang tidak diketahui. Dan itu terdaftar sebagai area terlarang tingkat ketiga. Area terlarang tingkat ketiga berarti mungkin ada binatang tingkat dewa. Julu Nation bertekad untuk tidak membiarkan bintang harapan seperti Kyosa pergi ke area terlarang tingkat ketiga. Dalam kasus kematian dalam bahaya, bukankah itu kerugian? Jadi, bahkan jika semua orang tahu bahwa ada banyak peluang di area terlarang tingkat ketiga, tidak ada yang berani pergi ke sana. Ziosa juga sangat menyadari bahaya dari area terlarang tingkat ketiga. Tapi sekarang dia punya ide. Karena Ye Junlin mereka masuk. Jika ada risiko, mereka pasti akan mengambilnya sesegera mungkin. Mereka hanya perlu bertindak dengan cepat dan segera keluar jika ada yang tidak beres. Ini untuk menggunakan Ye Junlin dan yang lainnya untuk menguji pengambilan dan bahkan menghindari risiko. Ye Junlin dan yang lainnya pergi jauh. Tidak ada bahaya. Dan sekelompok Ziosa mengejar mereka untuk mengambil yang sudah jadi. Jika ada bahaya, mereka akan segera pergi. Dan Ye Junlin dan ketiganya juga akan memblokir bahaya bagi mereka pada saat itu. Setelah Ziosa memberitahu semua orang tentang ide ini, semua orang tergerak. Kalau hanya sekelompok orang yang masuk ke dalam, pasti tidak. Tapi sekarang ada umpan meriam di depan. Semua orang bisa mencobanya. Kalau begitu mari kita coba. Ingat, jika ada bahaya pada saat itu. Apakah kamu tahu bahwa setiap orang harus melindungi putranya dan pergi duluan? Beberapa yang lebih tua diinstruksikan. Yang lain mengangguk. Kehidupan anak Allah lebih penting daripada siapapun. Bagaimanapun, di mata semua orang, Tuhan adalah Tuhan yang benar. Keturunan mereka berbeda dari orang biasa. Harus dilindungi. Oke, ayo kita ikuti segera. Ziosa dan rombongannya mengikuti mereka. Setelah masuk jauh ke dalam area terlarang tingkat ketiga, Kyosa dan rombongannya menjadi waspada. Bagaimanapun,
Ini adalah area terlarang tingkat ketiga, dan semua orang harus takut. Diam. Terlalu sunyi. Mengapa kamu tidak melihat satupun binatang buas? Semua orang mulai bertanya-tanya. Tidak ada binatang buas di area di depan mereka, karena mereka semua terbunuh, atau mereka semua melarikan diri. Tetapi hal-hal yang berbeda sekarang. Tempat ini sangat aneh. Bab 2880, Obat Ajaib Emas. Orang di samping berkata, dua situasi. Pertama, ada binatang buas yang sebanding dengan dewa manusia di area terlarang tingkat ketiga, dan binatang buas lain yang lebih lemah tidak dapat memiliki ruang hidup, dan mereka semua melarikan diri. Kedua, yaitu tidak ada binatang buas dan bahaya yang kuat di tempat ini sama sekali. Penilaian negara-negara besar tentang tempat ini salah. Ini bukan daerah terlarang. Ini tidak akan menjadi daerah terlarang tingkat ketiga. Ya, sebagian besar. Kami akan mencobanya sekarang dan tahu. Ya. Semua orang mengangguk. Ziosa mengangguk. Itu normal. Bagaimanapun, yang tidak diketahui belum tentu ada. Sebaiknya kita berhati-hati. Tentu saja lebih baik jika tidak ada apa-apa. Setiap orang bergerak maju dengan hati-hati, siap untuk mengungsi kapan saja. Tapi di sepanjang jalan, mereka benar-benar tidak dalam bahaya. Tenang, benar-benar sepi. Binatang buas yang sebanding dengan dewa benar-benar tidak ada. Tidak hanya tidak ada binatang dari tingkat ini, tetapi juga yang lain. Semua orang secara bertahap menjadi tenang. Menurut peta, mereka hampir selesai menginjak area terlarang tingkat ketiga. Tidak ada binatang buas yang kuat dan bahaya yang tidak diketahui. Lalu disinilah penilaiannya yang salah. Sama sekali tidak berbahaya. Sepertinya kita membuat taruhan yang benar. Tempat ini adalah penilaian yang salah. Selanjutnya, kita akan hati-hati mencari harta surga dan bumi. Kembalilah dan beritahu ayahku bahwa area terlarang tingkat ketiga ini telah ditaklukkan oleh kami, dan kami akan bangga dengan kami. Ziosa tertawa. Yang lain juga bersemangat. Kembali dan sesumbar. Mereka bebas datang dan pergi di area terlarang tingkat ketiga. Kemuliaan macam apa itu? Akan lebih kuat jika ada lebih banyak harta yang digali di tempat ini. Menjadi kehadiran yang dikagumi semua orang. Semua orang menantikan situasi di depan. Tapi bagaimana mereka tahu mengapa tempat ini begitu sepi? Itu saja Ye Junlin. Ye Junlin berjalan sepanjang jalan, tetapi napas di tubuhnya tidak menahan. Secara khusus, sisa nafas ular piton yang telah dibunuh masih ada. Orang mungkin tidak menyadari nafas ini. Tetapi binatang-binatang itu sangat peka terhadap hal ini. Ketika Ye Junlin muncul, semua binatang juga mencium bau nafas ini. Mengetahui sebagai musuh alami mereka telah datang. Satu persatu entah lari atau bersembunyi. Dan tempat ini terdaftar sebagai daerah terlarang tingkat ketiga karena mungkin ada binatang yang sebanding dengan dewa. Mereka benar-benar memprediksinya dengan benar. Memang ada binatang tingkat dewa di tempat ini. Tetapi juga setelah mengetahui bahwa Ye Junlin, dewa pembunuh, akan datang, dia buru-buru bersembunyi di sarang lamanya. Dia menggigil saat ini, berdoa agar tidak menjadi sasaran Ye Junlin. Tentu saja, ketika Ye Junlin datang, dia menemukannya. Hanya saja orang ini tidak datang ke masalahnya sendiri. Ye Junlin terlalu malas untuk membunuhnya. Tidak perlu. Membunuhnya dan menebang pohon tidak berbeda dengan Ye Junlin. Kenapa mengganggu? Hanya saja mereka tidak tahu kenapa. Saya benar-benar berpikir tempat ini aman. Tidak ada binatang buas, apalagi binatang tingkat dewa. Mereka maju dengan percaya diri. Kelompok Yosa mengikuti jejak Ye Junlin dan yang lainnya dengan cermat. Mereka juga akan datang ke tebing. Sekarang, menghadapi tanaman emas di tebing. The Dark Doctor telah mengungkapkan kegembiraannya.
Kekuatan obatnya sangat kuat sehingga mungkin bisa membantu Junjun. Dan dia pada dasarnya yakin bahwa tanaman itu ada hubungannya dengan itu. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menekan racun dalam tubuh Junjun. Ye Junlin juga menonton. Dia tidak bisa mengatakan apakah itu akan berguna bagi Junjun. Bagaimanapun, tanaman emas ini sangat kuat. Bagaimanapun, cobalah. Dr. Dark berkata kepada Ye Junlin, Tuan Ye, haruskah saya melepasnya? Oke. Ye Junlin mengangguk. Dr. Dark hendak bangun untuk mengambilnya. Ketika tiba-tiba sebuah suara datang. Benda itu milikku. Kamu tidak bisa bergerak. Kyosa dan rombongannya muncul. Menatap Ye Junlin dan mereka bertiga. Peringatan serius. Bersambung.